Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Sulawesi Selatan dan nyaris menjalar ke permukiman warga. Kebakaran diduga disebabkan oknum yang sengaja membakar. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Kobaran api dengan cepat meluas hingga nyaris merembet ke permukiman warga. Lokasi kebakaran lahan dan permukiman warga yang berdekatan membuat warga panik dan langsung berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Angin kencang serta area kebakaran yang luas membuat pergerakan api sulit dipadamkan. Warga menduga kebakaran ini terjadi karena adanya oknum yang sengaja membakar untuk membuka lahan. Beruntung api berhasil dipadamkan setelah petugas gabungan Damkar dan Brimob Batalion B Pelopor tiba di lokasi kebakaran. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, A-News melaporkan. Ya, kalau kemarin itu kebakaran hutan terjadi di Sumatera, Kalimantan dan juga Papua. Sekarang tambah lagi. Di mana, Priska? Di Sulawesi itu tadi. Ya ampun, Priska, berarti ini hampir seluruh pulau di Indonesia ya? Ya, pulau-pulau besar di Indonesia terbakar begitu ya. Tapi sebenarnya mungkin terminologi yang pas dipakai bukan kebakaran hutan, tapi pembakaran hutan. Betul, Priska, pembakaran. Karena ini tadi memang sengaja ya dibakar oleh oknum katanya. Ya, indikasinya ini sengaja dibakar. Bahkan kemarin beberapa hari yang lalu polisi sudah menangkap 72 orang pelaku pembakaran begitu, tersangka. Udah jadi tersangka bahkan. Betul. Ya, jadi walaupun kemarin Priska sempat dengar juga katanya ini sebenarnya tidak ada perusahaan terlibat, tapi apakah betul ini hanya orang umum yang membakar? Ini perlu dicari tahu juga ya, Priska ya. Karena sebenarnya untuk mencari tahu siapa saja yang terlibat begitu ya, itu prosesnya agak panjang. Betul. Ya, berkaitan dengan pemerintah daerah, batas wilayah dan sebagainya begitu. Dan sanksinya pun ternyata ya kembali lagi beberapa hari yang lalu saya sempat mewawancarai terkait dengan anggota NGO yang fokus pada kebakaran hutan begitu ya, dan restorasi hutan. Ini informasinya adalah bahwa proses hukum itu berjalan sangat panjang sekali. Jadi kalaupun kita dibawa ke proses hukum begitu ya, itu sampai eksekusinya untuk sanksi dan sebagainya itu 10 tahun bisa. Wah, panjang sekali, Priska ya. Ya, baik, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kian tidak terkendali. Hingga Senin malam pada tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, petugas mencatat terdapat sebanyak 19 lokasi terbakar di waktu yang bersamaan. Raungan sirine mobil pemadam kebakaran dari tim Posko Gabungan Karhutla Kabupaten Kotim hilir mudik menuju lokasi kebakaran. Petugas mendapati titik api yang tersebar di sejumlah wilayah secara bersamaan seperti di Jalan Cilik Ribut kilometer 7 Sampit. Hingga Senin malam terdapat sebanyak 19 lokasi kejadian Karhutla yang mengepung kota Sampit. Data BPBD Kotim per 24 Agustus 2026 ada 451 lokasi kejadian, lahan terbakar 1.460 hektar lebih, dan hotspot sejak Januari hingga sekarang 7.893 titik. Berapa itu ada 2 sampai 3 itu jauh dari pemukiman, termasuk yang sekarang. Kalau yang lain itu rata-rata dekat pemukiman. Nah, kemudian hotspot sampai dengan hari ini totalnya lebih dari 7.000-an. Nah, jumlah luasan itu kurang lebih 1.400 lebih. Nah, kemudian jumlah kejadiannya yang ditangani 450. Sejumlah kendala dialami petugas, salah satunya kendala sumber air yang jauh, keterbatasan selang hingga gangguan pada mesin pemadam. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, A-News melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga permukiman warga diselimuti asap. Atas kejadian ini, Polda Kalimantan Tengah telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan. Kebakaran lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas.
Lahan gambut di Jalan Bukit Palangka 7, Kecamatan Jekan Raya terbakar pada Selasa siang. Kondisi ini menimbulkan kabut asap pekat yang mengancam kesehatan warga sekitar. Kobaran api juga mendekati permukiman di Jalan Bangharis 23 Palangkaraya karena tiupan angin kencang dan lahan kering. Api yang membesar semakin mendekati pemukiman hingga sempat menimbulkan kepanikan warga. Jam 12 itu makin besar. Panik ibu tadi? Ya jelas panik, takutnya rumah sini. Terus Nggak ada orang sama sekali. panggil pemadam? Nggak ada, telepon RT. Terus bapaknya kerja tak suruh pulang. Buntut kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, petugas dari Polda Kalimantan Tengah menetapkan 13 tersangka. Kurang lebih ada 52 kasus yang dilakukan penyelidikan. Dan yang sudah naik menjadi laporan polisi ada 8 dan sampai dengan saat ini kita sudah menetapkan sebanyak kurang lebih 13 tersangka. Tidak hanya menangani kasus karhutla yang melibatkan perorangan, Polda Kalimantan Tengah juga menyelidiki dugaan keterlibatan 4 korporasi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Akibat terpapar kabut asap di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pemirsa 5 anak menjalani perawatan di Rumah Sakit Ratu Zaleka, Martapura. Kelima anak mengalami gangguan infeksi pernafasan akut. Kabut asap mengepung wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, berdampak pada kondisi kesehatan warga. Di Rumah Sakit Ratu Zaleka, Martapura, 5 pasien anak-anak dirawat karena mengalami infeksi pernafasan akut. Sejak awal Agustus, rumah sakit ini telah merawat sedikitnya 10 pasien anak-anak dirawat karena gangguan ISPA akibat terpapar kabut asap. Sementara 17 pasien anak menjalani berobat jalan. Selain kesulitan bernafas, pasien anak juga mengalami demam tinggi. Ya, ini kan dirawat di rumah sakit ya karena ISPA. Rumah sakitnya di bagian dalam mungkin udaranya sudah tersaring. Keluar rumah sakit sedikit, sama asap aja lagi. Jadi kapan ini kira-kira anak-anak ini bisa sembuh? Kalau misalnya memang kondisinya belum baik juga udara di sana ya, Friska ya? Iya, makanya penanganan kabut asap ini serius karena semua warga, semua penduduk di seluruh kota dan satu pulau itu tergantung pada penyelesaian masalah kabut asap ini. Betul. Ya, pemirsa, di tengah kepungan asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga Sampit, Kalimantan Tengah masih bertahan di rumah mereka. Para warga mulai terserang penyakit pernapasan akibat kepulan asap karhutla. Bertahan hidup di tengah kobaran api dan kepungan kabut asap tebal dialami warga di Jalan Kaca Piring Barat Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Warga terdampak yang tetap bertahan mengaku mengalami sesak napas. Sudah 5 hari lamanya petugas gabungan terus melakukan upaya pemadaman, namun api tak juga kunjung padam. Padahal rentetan api terus bergerak mendekati kawasan permukiman warga. Pertama gejala sesak napas, sering flu-flu jalannya. Sakit kepala mungkin sakit kepala, pokoknya intinya sesak napas lah. Situasi yang sama juga dirasakan warga lainnya di kawasan ini meskipun kabut asap terasa lebih tipis. Warga tetap berjaga-jaga secara bergiliran selama 24 jam penuh. Sebab sisa pembakaran yang terbawa angin kerap menyulut ranting kering hingga sangat rentan terbakar. Karena kalau nggak standby kadang tiba-tiba api yang dari sana bisa melompat ke sebelah, bisa begitu. Karhutla yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur saat ini adalah yang terparah sepanjang tahun 2026. BPBD setempat mencatat luas lahan yang terbakar sudah lebih dari 1.400 hektar. Luasan itu dipastikan akan terus bertambah mengingat karhutla masih terus terjadi dan titik-titik baru semakin bertambah. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan.